Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh ada kembali dengan pertolongan Tuhan dalam keberkatan Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita pegang janji firman Tuhan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan karena kita percaya hidup kita harus diterangi. Ada banyak hal yang ada di depan kita yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pahami, yang tidak kita ketahui jalan-jalan mana yang harus kita ambil. Tetapi ketika firman-Nya menerangi langkah kita, sama seperti apa yang firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah yang akan selalu menerangi dan menuntun setiap langkah hidup kita, sehingga kita masuk dalam seluruh rencana dan ketetapan janji Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kami. Sungguh kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Anugerah Tuhan selalu ada dan selalu nyata atas kami. Itu sebabnya kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Petrus pernah menyampaikan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga tentang hal-hal yang harus kita ketahui dan harus waspadai, saudaraku. Perhatikan apa yang dikatakan Petrus dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Yang terutama yang harus saudara dan saya ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di zaman akhir Alkitab sudah mencatat bahwa akan tampil pengejek-pengejek. Kalau kita baca selanjutnya, pengejek-pengejek itu memiliki tujuan untuk membuat kita ragu, baik tentang iman percaya kita termasuk dalam hal kedatangan Kristus kali yang kedua. Tujuannya sederhana, supaya kita yang tadinya beriman, tadinya kuat, tadinya berpengharapan, lunturlah iman kita, gugurlah pengharapan kita. Oleh karena apa? Omongan-omongan sumbang ini, ejekan-ejekannya. So Paulus bilang pengejek-pengejek yang tujuannya adalah mengejek kepercayaan kita, mengejek iman kita, sehingga akhirnya kita mulai tawar hati. Bener gak sih ikut Tuhan? Iya kan? Dan pengejek-pengejek itulah yang sedang tampil di akhir zaman ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan salah satu ejekannya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, adalah kalau memang Kristus benar datang kali yang kedua, kenapa tidak terjadi sampai sekarang? Masih aman-aman tuh semua. Iya kan? Itu yang sedang terjadi hari-hari. Itu baru salah satu. Masih banyak ejekan-ejekan lain yang mengejek anak-anak Tuhan yang beriman, yang percaya, yang berpengharapan, saudara dikasih dalam Tuhan, supaya kita gugur, supaya kita mulai kehilangan pengharapan. Contoh sederhananya lagi, lu ngapain ibadah-ibadah, hidup juga gak berubah, masih tetap susah juga. Lu ngapain berdoa-berdoa, kerja. Lu ngapain beribadah, lu ngapain baca Alkitab, gak merubah juga, gak berpengaruh juga. Lu ngapain setia berdoa-berdoa, toh sampai sekarang suami lu belum pulang-pulang. Toh sampai sekarang istri lu gak berubah-berubah. Lu ngapain berdoa-berdoa percuma? Iya kan? Anak-anak lu juga gak pernah berubah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah pengejek-pengejek di akhir zaman, yang mengejek pengharapan kita. Tetapi bagian kita harus tetap kuat. Gak peduli pengejek-pengejek mau sampaikan apa dalam kehidupan kita, kita tetap terus percaya. Nah, itu yang sedang terjadi dan itu yang perlu kita ketahui. Alkitab katakan yang terutama yang harus saudara dan saya ketahui, bahwa pada hari-hari zaman akhir tampil pengejek-pengejek. Tujuannya sederhana, saudaraku. Sama seperti di mana si jahat, si iblis di Taman Eden mulai membuat Hawa ragu, mulai membuat Hawa bingung terhadap firman Tuhan. Itulah yang dilakukan kembali di zaman sekarang.
Dengan cara-caranya mengejek akhirnya membuat kita mulai meragukan firman Tuhan. Benar gak sih orang yang setia akan diperhitungkan sama Tuhan? Benar gak sih Tuhan sanggup buat mujizat? Benar gak sih ini terjadi? Benar gak sih itu bisa terjadi? Karena ejekan-ejekan inilah yang pada akhirnya membuat kita ragu. Makanya perhatikan betul saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan betul apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena seringkali apa yang kita lihat, seringkali apa yang kita dengar bisa sangat memungkinkan untuk membuat kita ragu dan bimbang. Mereka akan masuk dari semua lini, saudaraku. Baik lini sosial media yang kita lihat, ada tampilan-tampilan yang membuat kita pada akhirnya mulai ada pernyataan-pernyataan yang membuat kita akhirnya mulai meragukan kebenaran firman Tuhan, mulai bimbang. Bahkan kalau kita bergaul, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hati-hati dengan pergaulan kita. Pilih-pilih orang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Lihat siapa temanmu, karena engkau akan menjadi sama seperti orang dekatmu. Pelan tapi pasti, karena hidup ini cuma dua, either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa mempengaruhi, maka kita yang akan dipengaruhi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo perhatikan betul keadaan zaman hari-hari ini. Akan tampil pengejek-pengejek, namun bagian kita tetaplah kuat, tetaplah berpengharapan, tetaplah beriman. Akan ada ejekan-ejekan yang menurut kita make sense, masuk akal gitu loh. Bener juga sih ya, kalau memang Tuhan bisa buat mujizat, kenapa dia gak buat mujizat? Dan salah satu ejekan-ejekannya, kalau memang Tuhan baik, kenapa hal ini menimpa hidupmu? Wah, itu kita mulai meragukan. Benar juga ya, kalau Tuhan baik, kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Benar juga ya, kalau Tuhan baik, kenapa hal itu menimpa kehidupan saya? Kenapa ada orang-orang yang bisa merugikan saya? Kenapa ada orang-orang yang bisa nyusahin hidup saya? Kenapa ada orang-orang yang bisa menyiasati hal saya? Nah, orang-orang tersebutlah yang akhirnya mulai mengintimidasi, yang Alkitab katakan sebagai pengejek, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang mengejek iman kita, yang akhirnya kalau kita gak kuat, maka kita akan mulai mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mulai mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Yang seharusnya bagian kita lakukan adalah tetap setia dan taat, melakukan belajar untuk tetap beriman. Karena kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mewaspadai pengejek-pengejek. Tampilnya pengejek-pengejek yang dengan ejekan-ejekannya di akhir zaman. Bisa saja, kenapa saya bilang bisa saja? Karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang turut terhanyut dalam ejekannya dan kita mulai berpikir, apa iya ya? Apa benar ya? Dan akhirnya kita mulai tawar hati, kita mulai berpikir, kita mulai kompromi, dan pada akhirnya kita mulai jauh oleh karena ditarik dengan ejekan-ejekan tersebut. Waspada terhadap pengejek-pengejek di akhir zaman. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami disingkapkan, dibukakan satu hal di akhir zaman ini untuk mewaspadai tampilnya pengejek-pengejek dengan ejekannya yang mereka adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jaga hati dan hidup kami, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri suami kami Tuhan. Pagari kami dengan pagar perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong kami. Di sisi lain kami pun harus tetap terus percaya, beriman. Kami harus tetap terus memiliki pengharapan untuk tidak mudah terpengaruh dengan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang menjadi bahan dari ejekan-ejekan si pengejek di akhir zaman ini. Tuhan tolong kami. Hamba berdoa kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mulai meragukan firman Tuhan oleh karena adanya tampilnya pengejek-pengejek di sekeliling mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati setiap mereka sehingga mereka dipulihkan, mereka kembali memiliki pengharapan. Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus buat setiap mereka yang sakit, mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, hamba berdoa dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus menyembuhkan setiap kami yang sakit. Karena hamba percaya akan tergenapi firman Tuhan hari ini di rumah kami masing-masing. Disampaikan firman, disembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.